Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca dari Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Tema kita, jangan menyerah, tapi berserah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang menyerah di dalam menjalani kehidupan karena berbagai faktor atau berbagai alasan. Bisa karena masalah ekonomi yang sulit, bisa oleh karena penderitaan sakit penyakit, bisa karena teror, bisa karena pengaruh-pengaruh ajaran yang menyesatkan, atau kepercayaan-kepercayaan yang lain, dan macam-macam yang membuat seseorang bisa menyerah dalam hidup ini, sehingga dia meninggalkan Tuhan atau meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Tetapi bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan menjalani kehidupan ini? Memang betul ada banyak alasan, ada banyak faktor yang bisa membuat kita putus asa ataupun menyerah. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita diarahkan supaya tetap mengandalkan Tuhan, supaya tetap berserah kepada Tuhan, supaya tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan, bukan kepada berbagai macam tantangan. Daud, si penulis Mazmur ini, memang dikatakan di sini memandang kepada gunung-gunung. Di dalam ayat 1 dimulai dengan kalimat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ternyata ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, tidak ada pertolongan dari sana. Karena gunung juga adalah ciptaan Tuhan yang terbatas. Tetapi setelah itu dia berpindah pandangan. Tidak lagi kepada gunung-gunung, tapi dia berpindah arah kepada Sang Pencipta gunung. Di dalam ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi perhatikan saudara-saudara, bahwa keyakinannya kepada Tuhan, itulah yang membuat dia akhirnya bisa bertahan dan juga mengalami kemenangan. Penyerahannya kepada Tuhan, itulah yang membuat dia akhirnya bisa melewati berbagai tantangan. Dan setelah itu, barulah dia bisa memberikan penguatan atau nasihat kepada orang lain. Sebab di dalam ayat yang ketiga, dia berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dia mulai dengan pengalamannya, tapi kemudian dia teruskan dengan memberikan penguatan kepada orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita perhatikan. Sebelum dia meyakinkan orang lain, dia lebih dahulu memiliki sebuah kepastian atau keyakinan terhadap Tuhan yang berkuasa untuk memberikan dia pertolongan. Saudara, tentu juga mengingat ada kisah di dalam kitab Bilangan tentang 12 orang pengintai. Bahwa yang 10 orang berkata, kita tidak mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan. Karena masalahnya terlalu besar dan kita ini kecil. Kita tidak mungkin. Tetapi yang 2 orang, namanya Yosua dan Kaleb berkata, betul bahwa memang di sana masalahnya besar. Di sana ada raksasa-raksasa. Memang kita kecil dibandingkan dengan mereka. Tetapi yang menyertai kita, yang bersama dengan kita
adalah Tuhan yang maha besar. Maka bersama dengan Tuhan, kita akan masuk ke sana dan kita akan mengalami kemenangan. Saya kira saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah iman. Ini adalah cara pandang yang sudah diubahkan. Pengenalan akan Tuhan dan iman kepada Tuhan, itulah yang membuat kita kuat dan mampu menjalani kehidupan sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi di depan. Tapi jangan coba-coba mengandalkan ciptaan, jangan coba-coba mengandalkan manusia, jangan coba-coba mengandalkan diri sendiri, karena pasti kita akan gagal total. Tetapi bagian ini menolong kita, mengarahkan kita, supaya kita hanya memandang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, dengan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah penjaga, dia adalah penolong, dia adalah penuntun setiap langkah kehidupan kita. Dia berjalan di depan kita, ya, tapi dia juga menuntun kita di belakang. Tapi bukan hanya di depan dan di belakang, dia juga mengawasi kita dari atas. Tapi lebih daripada itu, ia ada di dalam kita, amin. Tuhan ada di dalam kita. Karena itu dikatakan, jangan takut, karena sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kapanpun dan dimanapun. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman kepada Tuhan, itulah yang membawa kita kepada sebuah keberhasilan. Dan bukan hanya keberhasilan sementara di dunia ini, tapi iman kepada Tuhan, itulah yang menuntun kita sampai kepada kehidupan selama-lamanya, kehidupan yang kekal. Jadi, saudara, apa aplikasinya bagi kita? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka jangan ragu mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan. Tapi juga jangan pernah menduakan Tuhan. Apalagi mentigakan dan seterusnya. Karena Dia adalah Allah satu-satunya, Allah yang esa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh. Tetaplah dalam iman, tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya, di dalam Dia selalu ada pertolongan. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Sekalipun menurut pandangan dunia, seolah-olah tembok yang begitu tinggi atau jalan yang buntu. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semua atau segala tantangan apapun. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Jangan pernah menyerah, tetapi mari kita hanya berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mampu menjalani kehidupan hari demi hari dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.